Mereka tuh merupakan salah satu organisasi intelijen terbesar dan paling rahasia di dunia saat ini. Today, it's still the darkest department of Chinese government. Temen gua ngasih foto dia bareng sama Eric. Di situ gua langsung, hah? Ini gue mau bahas satu berita yang sempat bikin gue shock nih. Jadi beberapa bulan lalu, ada satu mantan anggota polisi rahasia Cina yang tiba-tiba muncul ke publik dan ngebongkar semua yang selama ini dia lakuin sebagai polisi rahasia. Nah, tapi yang bikin gue shock tuh bukan itunya. Yang bikin gue shock tuh soalnya, orang ini ternyata pernah berhubungan sama temen gue yang tinggal di salah satu negara di Asia Tenggara. Dan gak ada sama sekali yang nyangka kalau doi ternyata mata-mata. Kalau doi ternyata polisi rahasia Cina. Ya, ini buat detailnya mungkin nanti gue ceritain di belakang lah ya. Nah, tapi dari sini gue jadi sadar nih. Ini kan berarti si polisi rahasia ini emang bener-bener sehalus itu ya nyamarnya ya. Bener-bener sesmooth itu dia buat berbaur sama orang lain. Nah, kalau negara Asia Tenggara lainnya aja bisa disusupin sama mata-mata Cina, ya berarti nggak menutup kemungkinan di kita juga dong. Duh, mana gue ada beberapa kali bikin konten tentang pemerintah Cina lagi. Aku cinta Xi Jinping, aku cinta Xi Jinping. Tapi ini sebenarnya kenapa ya? Kok bisa anggota polisi rahasia Cina justru speak up, justru ngebongkar kerjaannya sendiri? Dan emang separah apa sih tindakan-tindakan yang dilakuin sama polisi rahasia Cina ini? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas kelakuan polisi rahasia Cina yang dibongkar sama mantan anggotanya sendiri di Learning by Googling. Ya, gue yakin udah pada tahu lah kalau semua negara besar, mau itu Amerika, Cina, Rusia, dan lain-lain, mereka tuh pasti punya intelijennya sendiri-sendiri yang tersebar di banyak negara. Nah, kalau kemarin kita udah ngebahas kelakuannya CIA punyanya Amerika yang doyan ngobrak-ngabrik negara orang dari belakang, sekarang gue mau bahas polisi rahasianya Cina. Dan sebelum kita bahas soal kasus yang menghebohkan ini, sebelum kita bahas soal pengakuan si mantan polisi rahasianya, ini enaknya kita kenalan dulu nih sama profesi polisi rahasia Cina. Emang mereka ini siapa sih dan apa bedanya sama polisi biasa? Oke, kalau kita ngomongin polisi rahasia Cina, ini tuh nggak bisa dilepasin dari dua lembaga. Ada Kuotia Ancuanpu atau Kuanpu, sama satu lagi ada Kongkong Ancuanpu atau Kong Anpu. Dua itu apa bedanya? Kalau yang pertama, yang Kuanpu, ini tuh merupakan badan intelijen sipil yang bertanggung jawab atas keamanan negara. Khususnya terkait tindakan intelijen asing, kontraintelijen, dan keamanan politik Partai Komunis Cina. Nah, kalau yang satunya, yang kedua, yang Kong Anpu, dia ini sebenarnya kurang lebih tuh job desk-nya sama, tapi tujuannya tuh lebih ke buat ngasih perlindungan ke masyarakat. Jadi itu ya bedanya ya, yang satu lebih ke perlindungan intelijen, yang satu lagi lebih ke perlindungan ke masyarakat. Nah, buat polisi rahasia yang mau kita bahas, itu ya bisa dibilang mereka tuh agen dari dua-duanya. Agen dari Ko Anpu maupun Kong Anpu yang dikirim ke berbagai tempat, mau itu di dalam negeri maupun luar negeri, buat nindak orang-orang yang dianggap kriminal secara rahasia. Terus bedanya mereka sama polisi biasa apa? Bedanya mereka sama polisi biasa, bedanya mereka sama polisi Cina atau biasa disebut polisi rakyat. Kalau polisi rakyat, mereka tuh tindakan-tindakannya tuh dilakukan secara terbuka. Nah, kalau polisi rahasia ya masuknya mereka agen rahasia gitu. Atau ya simpelnya banget tuh intel lah. Terus paling bedanya juga kalau polisi-polisi lain di Cina tuh kan mereka kan ada di bawah salah satu lembaga tadi kan. Nah, kalau polisi rahasia itu mereka ada di bawah dua-duanya. Dan kalau menurut berbagai sumber, polisi rahasia Cina ini, agensi intelijen di bawah Ko Anpu sama Kong Anpu ini, mereka tuh merupakan salah satu organisasi intelijen terbesar dan paling rahasia di dunia saat ini. Terus disebut dua lembaga ini tuh kantor pusatnya tuh di Beijing. Tapi mereka juga tuh punya banyak kantor-kantor semi-otonom. Mulai dari tingkat provinsi, kota, bahkan sampai level kota praja atau setara kecamatan, itu juga ada kantornya. Ini kantor intelijen sampai ada di level kecamatan gini. Jangan-jangan di sana juga banyak tukang bapau bawa HT kali ya. They even say we have camera everywhere, we take a video everywhere, and we can send this stuff back to China. Are they going after men and women, young and old? They don't care whether or not you're a man or a woman, a young man or old man, they don't care. Nah, selain di dalam negeri, kalau menurut South China Morning Post, lembaga intelijen Cina juga tuh dicurigai banyak ngebikin kantor polisi rahasia di luar negeri. Kalau dari laporan yang dirilis sama Safeguard Defenders tuh LSM hak asasi manusia yang menyoroti kasus orang hilang di Cina.
Nah, di laporan mereka tuh disebut, lembaga intelijen Cina tuh dituduh udah ngebangun lebih dari 100 kantor polisi rahasia di lebih dari 50 negara di dunia. Termasuk di negara-negara Eropa sama Amerika. Dan kantor-kantor polisi rahasia Cina yang ada di luar negeri ini tuh kemungkinan dioperasikannya sama kantor-kantor intelijen level kota di wilayah Cina Tenggara. Kayak di Fuzhou, Nantong, Wenzhou, sama Qingtian. Dan gilanya dari investigasi yang dilakuin sama LSM tadi, itu tuh nunjukin kalau kantor-kantor polisi rahasia Cina ini itu tuh justru beroperasinya tuh di pusat bisnis dan komersil yang sering didatengin sama diaspora Cina. Jadi buat kantornya mereka tuh nggak nyari tempat yang terpencil gitu, enggak. Mereka justru nyari tempat yang ramai, yang banyak orang Cinanya. Tapi kan dengan cara gitu kan mereka jadi lebih berbaur kan. Jadinya bakal lebih susah tuh kalau mau diidentifikasi. Ini tuh orang Cina random doang atau intel ya? Itu bakal susah banget tuh ketahuannya tuh. Dan masih menurut laporannya Safeguard Defender disebut, tujuan mereka ngebikin kantor-kantor intel yang tersebar di berbagai negara tuh itu tuh buat ngebujuk para pelaku kriminal kayak penipu atau koruptor buat balik lagi ke Cina. Ngebujuk. Apalagi Presiden Xi Jinping sendiri dari tahun 2014 dia kan udah bikin kampanye Foxhan kan. Ya buat yang mungkin belum tahu, jadi kampanye Foxhan ini adalah kampanye pemberantasan korupsi dengan cara ngintai orang-orang yang diduga kriminal dan lagi ada di luar negeri buat dipaksa pulang ke Cina. Kok dipaksa? Dibujuk. Nah ini mungkin sekilas terdengar bagus ya, tapi masalahnya ada kecurigaan kalau operasi Foxhan ini dan keberadaan pos-pos intel Cina di luar negeri ini, selain dipakai buat ngintai koruptor sama kriminal, ini juga dipakai buat ngawasin kelompok pro-demokrasi dan orang-orang yang dianggap membangkang. Orang-orang yang nggak sepaham sama Partai Komunis Cina, termasuk orang-orang yang bukan warga negara Cina. Jadi kayak misalnya, walaupun lu bukan warga negara Cina, tapi kalau lu dianggap ngebantu pembangkang atau dianggap ngebantu lawan politik Partai Komunis Cina, nah itu ada kemungkinan lu juga bakal diincer sama polisi rahasia Cina. Tuh. Kok agak keringetan ya? Aduh. Xi Jinping, aku cinta Xi Jinping. That secret first came to light when the locations of more than 100 suspected Chinese police service stations were revealed by a European human rights organization. Chinese law enforcement is accused of having set up these outposts to track, harass, and repatriate Chinese citizens. Dan kecurigaan adanya kantor polisi rahasia Cina ini jadi ngebikin banyak negara ngambil tindakan tegas. Mereka jadi pada nutup pos-pos atau kantor-kantor yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas polisi rahasia Cina. Apalagi kan terus ada indikasi kalau tindakan yang dilakuin sama polisi rahasia Cina ini tuh udah di taraf yang kelewatan. Ya jadi dipercaya mereka tuh suka pakai cara-cara kotor, kayak intimidasi, ngelakuin pelecehan online, bahkan sampai ngirim ancaman ke keluarga orang yang jadi targetnya. Atau biar lebih jelas kita pakai contoh yang pernah kejadian deh ya. Jadi tahun lalu di New York, polisi setempat tuh nangkep 2 orang yang diduga sebagai agen Cina yang dikendaliin sama pejabat pemerintah Cina. Terus di tahun yang sama, di beberapa negara barat lain, kayak Jerman sama Kanada, mereka juga ngelaporin kalau mereka udah melakukan penutupan kantor-kantor yang diduga jadi tempat operasi polisi rahasia Cina. Terus tanggapan pemerintah Cinanya gimana? Ya pemerintah Cina pastinya mereka ngebantah semua tuduhan ini dong. Iya jadi kalau menurut PBS, pihak Cina tuh berkali-kali ngebantah kalau kantor-kantor yang ditutup di Amerika dan negara-negara lainnya tuh adalah pusat agen rahasia Cina. Kata mereka enggak gitu. Iya mereka ngaku itu emang kantornya mereka, emang kantornya Cina. Tapi ya cuma kantor buat pusat layanan aja. Cuma kantor buat orang-orang Cina yang tinggal di luar negeri yang butuh ngurus dokumen atau administrasi aja. Nggak ada intel-intelan. Menurut pemerintah Cina. Tapi kalau lu lebih percaya yang mana nih? Yang bener kantor intelnya Cina atau cuma kantor administrasi? Yang mana nih? Silakan komen. Now, the defendants, Liu Jianwang and Chen Jinping, were arrested earlier this morning at their homes in New York City. As alleged, the defendants worked together to establish an overseas police station in Manhattan's Chinatown on behalf of the Fuzhou branch of the Chinese government's National Police Force, the NPS. In other words,
the Chinese National Police appear to have been using the station to track a U.S. resident on U.S. soil. Oke, sekarang kita bahas kasus pick up-nya. Kasus salah satu mantan personel polisi rahasia Cina yang tiba-tiba muncul buat ngebongkar kelakuan mantan instansinya. Laporan ini tuh pertama kali munculnya tuh di ABC News Australia. Dan disebut di situ kalau agen rahasia yang akhirnya speak up ini tuh namanya Eric. Jadi di situ dia cerita, dia nyebut kalau dulunya dia merupakan agen di Biro Perlindungan Keamanan Publik atau biasa disebut Biro Pertama, Biro 1. Sebuah biro khusus yang ada di bawah Kong Anbu dan punya spesialisasi ngawasin, nyulik, dan ngebungkam orang-orang yang ngeritik Partai Komunis Cina, khususnya Presiden Xi Jinping. Eric bilang dia udah jadi bagian dari biro khusus itu tuh dari tahun 2008 sampai 2023. Ya, sekitar 15 tahunan lah ya, kurang lebih ya berarti ya. Dan jelas pengakuan Eric ini bikin geger lah. Ya, gimana nggak geger? Di wawancaranya itu, Eric bilang kalau kantornya dulu, Biro 1 itu adalah departemen paling kelam di pemerintahan Cina. I worked for the Chinese Political Security Department for 15 years. Today, it's still the darkest department of Chinese government. Menurut pengakuan dia, selama dia kerja di sana, dia tuh berkali-kali ditugasin buat ngeburu para pembangkang dan mulangin mereka ke Cina. Dan selama dia bertugas ini, dia tuh udah berkali-kali nyamar, mulai dari jadi agen properti sampai jadi aktivis pro-demokrasi. Dan di sini korbannya, targetnya, biasanya mereka tuh bakal dibujuk dengan berbagai cara buat mau diajak ke negara tertentu yang lebih punya afiliasi sama Cina. Nah, kalau udah pindah ke negara itu, baru deh tuh dia bakal diculik dan dibawa balik ke Cina. Terus Eric juga bilang, ketika kami berhadapan dengan orang-orang yang menentang Partai Komunis, kami dapat bersikap seolah-olah orang-orang ini tidak dilindungi oleh hukum. Kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan terhadap orang-orang ini. Ini kan gila kan, korbannya bisa diapain aja loh, terutama orang-orang yang nentang Partai Komunis. Pakai cara-cara yang melanggar hukum juga boleh. Dan masih menurut pengakuan Eric, dia bilang kalau di sepanjang karir dia jadi agen Biro 1, dia tuh udah ditugasin ke berbagai negara. Mulai dari India, Kamboja, Thailand, Kanada, dan yang terakhir ya di Australia. Negara tempat dia mutusin buat berhenti dan speak up. Dan kalau ngomongin soal operasi polisi rahasia Cina di Australia, masih menurut ABC News disebut, Polisi Federal Australia itu sebenarnya sempat ngelakuin penggerbekan ke tempat yang diduga terkait sama polisi rahasia Cina di Sydney. Dan dari penggerbekan ini jadi ketahuan kalau selama ini ternyata ada mata-mata Cina yang berusaha nargetin warga negara Australia. Salah satu yang ditargetin tuh doi nih, Edwin Yin, mantan warga negara Cina yang udah pindah ke Australia dari tahun 2018. Kenapa dia ditargetin? Soalnya Edwin Yin ini dia tuh udah beberapa kali ngebikin video kritik dan ejekan ke Presiden Cina, Xi Jinping, dan anaknya, Xi Mingche. Makanya kalau menurut Kepolisian Federal Australia, aktivitas Edwin Yin yang suka ngeritik Xi Jinping ini tuh bener-bener ngebikin mata-mata Cina yang ada di Australia jadi nargetin dia. Dan yang unik nih, kalau menurut pengakuannya Edwin Yin, dia bilang ngeritik, apalagi sampai ngolok-ngolok Xi Jinping, itu tuh emang jadi kayak semacam pelanggaran terberat gitu. Jadi kayak, lu boleh deh ngeritik Partai Komunis, tapi kalau sampai ngeritik Xi Jinping, wah itu udah nggak bisa tolerir tuh. Ternyata gitu ya levelnya ya. Yang paling parah tuh ya itu, jangan ngeritik Xi Jinping, langsung diincar lo. Evan has ridiculed Chinese President Xi Jinping and his daughter on YouTube. You can humiliate the Chinese Communist Party, but you can't humiliate Xi Jinping. Dan bener aja, di tahun 2021, Edwin Yin sempat dikeroyok sama beberapa orang yang diduga merupakan bagian dari polisi rahasia Cina di Melbourne. Dan kecurigaan kalau yang ngegebugin dia tuh polisi rahasia Cina makin besar soalnya, walaupun ada bukti kamera CCTV, tapi Edwin Yin tuh sama sekali nggak pernah dihubungin pihak berwajib terkait siapa yang ngeroyok dia. Jadi kayak dari sekian banyak orang yang kerekam CCTV lagi ngegebugin dia, itu kayak nggak ketahuan satupun pelakunya siapa. Bener-bener dia baru dihubungin sama polisi Federal Australia itu setelah dilakuin penggerbekan di lokasi yang diduga tempat mata-mata Cina. Sebelum itu, sebelum terjadi penggerbekan, itu sama sekali nggak ada tuh yang ngontak dia. Bener-bener kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Ngeri juga ya. Oh iya, kocaknya nih, atau mungkin seremnya, Edwin Yin tuh ternyata emang pernah masuk di daftar targetnya Eric.
pernah masuk di daftar targetnya si Intel Toba tadi. Masuk di tahun 2018, waktu Edwin baru nyampe Australia. Jadi ya pas Edwin baru nyampe Australia tuh ternyata doi udah diincar tuh sama agen-agen rahasia Cina yang ada di Australia. Ini kan edan kan, baru nyampe loh, langsung masuk list loh. Ini kan berarti kan track record dia selama di Cina kan juga dijadiin pertimbangan kan. For the next 15 years, Eric tracked down Chinese dissidents around the world, including Evan in Australia. Fleeing China, Evan arrived in Australia in 2018. Soon after, Eric was tasked with luring Evan to Southeast Asia, where he could be by the secret police. Nah, yang bikin gua shock, ternyata teman gua yang tinggal di salah satu negara di Asia Tenggara, dia tuh pernah temenan sama Eric loh. Ya jadi gue tau kasus ini tuh awalnya ya dari teman gue tadi. Dia cerita. Jadi awalnya teman gue tuh ngasih gue link berita sama link video YouTube yang Eric speak up. Yang dia ngebuka-bukain borok-boroknya polisi rahasia. Dan abis dikasih linknya, gue tonton, gue baca-baca. Ya udah, ya emang berasa serem sih. Tapi ya kayak baca berita biasa aja lah. Sampai akhirnya abis itu temen gue ngasih foto dia bareng sama Eric. Di situ gue langsung, Dan di sini posisi temen gue juga kaget. Dia sama sekali nggak pernah nyangka kalau Eric ini adalah mata-matanya polisi rahasia Cina. Kata temen gue nggak pernah kelihatan kalau dia punya identitas sebagai mata-mata. Jadi ya nyamarnya tuh emang bener-bener smooth, bener-bener ahli dia. Terus kata temen gue juga, mereka pernah beberapa kali hangout bareng sama temen-temennya yang lain. Dan dia tuh kayak sosok yang bener-bener pemalu gitu. Kayak pernah mereka pergi minum bareng ke bar gitu. Dan di situ kelihatan kalau Eric ini orangnya tuh bener-bener pemalu. Sampai ada cewek cantik diledek-ledekin sama dia kayak, Eric tuh cewek tuh gitu, itu dia bener-bener diem aja sambil cengir-cengir, bener-bener ya malu banget gitu lah. Pokoknya bener-bener kata teman gue, kehadiran dia tuh bener-bener nggak mengintimidasi, bener-bener kayak ya orang biasa aja. Jadi ketika tahu kalau ternyata Eric ini adalah mata-mata Cina, polisi rahasia Cina, ya semua pada kaget dong. Jadi teman gue ini sama Eric, mereka tuh les di tempat yang sama. Dari situlah mereka kenal. Dan itu juga alasan kenapa gue bikin konten tentang ini agak lama ya, dari waktu gue spill pertama kali ya. Soalnya itu, gue masih butuh waktu buat mencerna semua ini nih. Bisa-bisanya temen gue temenan sama polisi rahasia Cina loh. Aduh. Oh iya, tapi kalau terkait polisi rahasia Cina ini, kalau menurut lu di Indonesia nih udah ada apa belum ya? Silakan komen. I believe the public has a right to know the secret world. There are some things I still believe, freedom and justice. So this thing give me courage to make some different choice. Oke, sekian Nerbunguin kali ini tentang polisi rahasia Cina yang kerjanya tuh jadi ketahuan gara-gara ada mantan anggotanya yang speak up. Dan ini sejujurnya gue shock-shock dikitnya mah masih ada nih. Kok bisa-bisanya temen gue kenal sama Eric ini? Ya kalau lu mau revisi gue ada salah, atau lu mau nanya atau nambahin video, bisa terus di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.